Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktavia Pratiwi dari kelompok 1 kelas Informatika C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum machine learning. Pada praktik ini kita mempelajari dari referensi video yang keempat, yaitu face recognition OpenCV, cascade classifier, dan cascade. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan proses dari pembuatan kode, hasil deteksi, serta analisis cara kerja algoritma pendeteksi objek. Nah, yang pertama di sini kita mengimport library-nya terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi import OS yaitu untuk mengimport modul OS bawaan Python. Nah, ini biasanya digunakan sebagai sistem operasi seperti membaca lokasi folder atau path file modul kita. Nah, kemudian untuk fungsi import CV2 ini itu untuk mengimport library OpenCV. Nah, untuk import NumPy itu untuk mengimport library NumPy dan memberikan nama panggilan NP atau NumPy digunakan karena dalam OpenCV gambar pada dasarnya dipresentasikan sebagai matriks atau array. Kemudian di sini ada fungsi import matplotlib. Di situ untuk mengimport modul pplot dari matplotlib. Nah, ini untuk menampilkan gambar atau membuat plot grafik langsung di dalam notebook. Dan di sini kita berhasil mengimport library-nya. Nah, kemudian yang kedua itu ada face detection. Nah, pada kode ini dia itu digunakan untuk mendeteksi wajah manusia dalam satu gambar. Nah, pada fungsi face ini, pada codingan ini fungsinya untuk membuat objek classifier yang membuat modelnya itu terlatih bawaan OpenCV untuk mendeteksi wajah depan atau front face-nya. Nah, kemudian untuk fungsi image CV2 imread ini, yaitu untuk membaca file gambar bernama ini, lena.jpg dari folder penyimpanan kita dan memasukkannya ke dalam fungsi imread ini. Kemudian ada fungsi gray sama dengan CV2. Ini untuk mengkonversi gambar berwarna menjadi gambar hitam putih atau grayscale. Nah, ini wajib dilakukan karena algoritma deteksi hair cascade bekerja lebih cepat dan akurat pada intensitas cahaya hitam putih. Nah, kemudian untuk fungsi ini, face cascade-nya, itu untuk mengeksekusi pencarian wajah pada gambar hitam putih atau gray. Angka 1.3 ini 1.3 itu adalah scale vektornya atau ukuran gambar yang sudah diperkecil 30%. Kemudian angka 5 di sini itu min neighbornya atau itu dia minimal 5 kotak deteksi yang tumpang tindih untuk validasi bahwa itu benar-benar wajah. Jadi hasilnya akan disimpan sebagai daftar array koordinat di variabel face. Nah, kemudian untuk fungsi selanjutnya itu ada for x, y, w, h. Itu untuk melakukan looping setiap wajah yang terdeteksi. Kemudian x dan y-nya itu adalah koordinat titik pojok kiri dan atasnya. Nah, untuk w adalah lebar dan h adalah tingginya dari gambar atau wajah yang terdeteksi. Kemudian ini untuk fungsi img CV2 rectangle ini, yaitu untuk menggambar kotak persegi panjang di gambar hasil
image-nya, terus dimulai dari koordinat XY-nya sampai ke pojok kanan bawah. Ini untuk titik koordinatnya. Kemudian untuk kode kode 255 dan 00 ini itu kode warna biru. Dan untuk 2 itu ketebalan atau scale-nya. Ketebalan garis kotaknya. Kemudian untuk fungsi CP2 inshow ini untuk memunculkan sebuah jendela atau window-nya dengan judul ini image img. Kemudian untuk fungsi CP2 wait-nya itu sama seperti sebelumnya, itu untuk waktu tunggu atau untuk menahan jendelanya agar tidak langsung tertutup. Kemudian CV2 display all windows ini tuh untuk menutup semua jendelanya nanti. Kita lihat di sini outputnya. Di sini kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk outputnya. Seperti tadi dia akan membuat rectangle atau kotak mendeteksi wajahnya. Nah, untuk tadi kan warnanya itu biru dan ketebalannya itu 2. Kemudian selanjutnya itu ada eye detection. Nah, pada ini konsepnya itu sama seperti deteksi wajah di atas, hanya saja model ini tuh objek yang dicarinya itu berbeda. Ya, tadi kan muka, sekarang itu mata. Nah, untuk fungsi eye cascade ini itu membuat modulnya itu terlatih untuk mendeteksi mata. Jadi fungsinya itu untuk membuat modulnya itu mendeteksi mata. Kemudian untuk fungsi image ini itu untuk membaca gambar yang berisi mata. Nah, baris di bawah ini tadi sama seperti sebelumnya, fungsinya itu. Nah, kemudian kita lihat outputnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat dia akan membuat scale untuk mendeteksi mata. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini saya Hasanul Ikram dengan NIM 231001077 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu kebagian face detection, yang dimana ini akan deteksi wajah, mata, dan juga senyuman. Nah, sini saya sudah membuat variabel untuk memanggil ketiganya, yaitu wajah, mata, dan juga senyuman. Di sini kita menggunakan gambar lena.jpg seperti yang sudah tersedia di dalam filenya, dan ini untuk mengubah gambar tersebut menjadi grayscale terlebih dahulu. Nah, di sini untuk membentuk kotak yang mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Dan ini untuk bagian wajahnya terlebih dahulu dengan warna biru seperti yang terlihat di sini untuk persegi, dan drawing gray ini adalah untuk teknik memotong area gambar khusus hanya di ukuran kotak wajah yang didapat. Dan untuk ray colornya ini sama seperti Roy Gray, namun dia hanya memotong gambar yang berwarna untuk keperluan menggambar kotaknya. Dan ini adalah untuk kotak bagian mata, itu dengan warna hijau, dan untuk senyuman itu berwarna merah. Kita jalankan ya, sini sudah sesuai dengan codingannya.
Itu ada wajah, mata, dan juga senyuman dengan warna biru, hijau, dan merah. Oke, selanjutnya ini adalah mendeteksi muka menggunakan kamera. Itu detect face from kamera. Di sini saya sudah memanggil variabel untuk mendeteksi wajahnya. Hanya wajah menggunakan kamera bawaan perangkat yang kita gunakan. Ini video capture-nya adalah 0, jadi menggunakan perangkat yang tersedia di laptop. Dan ini untuk membaca frame videonya. Ini untuk membentuk rectangle atau persegi untuk mendeteksi wajahnya dengan warna sebagai berikut, yaitu kuning dengan ketebalan 2, dengan sini terlihat berhasil menggunakan kamera bawaan perangkat deteksi wajahnya dengan warna frame-nya itu kuning. Oke, selanjutnya sini ada codingan untuk using custom box. Itu untuk sini ada function untuk draw pad-nya, ada image label kuadrat XY dengan warna EGR-nya seperti ini, dengan warna font-nya juga seperti ini. Dan ini untuk ukuran dari tinggi dan lebarnya, width dan height-nya, dengan menggunakan font Hershey Simplex, dan membentuk dua rectangle atau persegi dengan warna dan titik kuadrat dan ketebalannya. Oke, sekian bagian saya, silakan lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Setiabudi. Sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya untuk mengingatkan estetika visual dan kejelasan hasil deteksi. Kami menganalisis dan mengimplementasikan sebuah fungsi kostum bernama DevDrawPad. Fungsi DrawPad ini dirancang untuk tidak sekedar menggambar kotak kosong, melainkan kotak yang dilengkapi label teks dengan latar warna solid yang elegan. Bagian ini hanya memanggil ulang codingan deteksi wajah statis atau atas dan video bawah, namun dengan sedikit perbedaan saat menggambar kotaknya. Gambar statis pada perulangan deteksinya yang tadinya CV2 rectangle dalam kurung titik-titik ini kini diganti menjadi IMG dengan draw pad dalam kurung IMG human face X, Y, Nah, otomatis wajahnya sekarang akan dilabeli kotak bagus dengan teks human face. Nah, setelah itu video kamera, logikanya sama dengan codingan kamera sebelumnya. Hanya saja pemanggilan gambar pinggirannya diganti memanggil fungsi frame sama dengan drawpad. Nah, ini
untuk berikutnya. Cars detection pada gambar statis. Mendeteksi mobil di jalan pada sebuah gambar diam. Cascade CV2 Cascade memuat file model khusus untuk mendeteksi mobil. Sama seperti di atas, membaca gambar Cars 2 dan mengonversi ke bentuk hitam putih. Mendeteksi mobil dengan toleransi parameter yang agak longgar. Mengingat mobil di kejauhan atau berhimpitan kadang susah dideteksi. Seterusnya itu karena gambar Cars 2 GPG memiliki ukuran asli yang sangat besar, kita memperkecil scale atau resolusi gambarnya menjadi 50%. Agar ketika menggunakan CV2 STM Show nanti window gambarnya tidak melampaui ukurannya layar monitor kita. Ini dia gambar-gambarnya atau outputnya. Ya, ini dia untuk mendeteksi mobil. Sekian, mungkin selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sarlinovia Miriandi. Di sini ya saya akan menjelaskan sisi di balik layar, yaitu bagaimana file.xml seperti cascade underscore frontal face underscore default.xml itu atau cars.xml yang kita pakai di kode sebelumnya itu dibuat. Proses pembuatannya ini disebut cascade classifier training atau pelatihan model. Jadi yang kita langsung masuk ke hard training GUI application. Ini adalah metode untuk melatih model OpenCV lewat command line atau terminal CMD. Cukup rumit dan kodenya juga panjang. Di sini ada gambar yang menunjukkan sebuah software alternatif agar lebih mudah. Software yang digunakan itu namanya Cascade Trainer GUI yang dibuat oleh Amin Ahmadi. Ini adalah antar muka visual supaya kita tinggal klik-klik saja tanpa perlu mengetik kode panjang. Di sini ada sampel folder, gunanya sebagai tempat kita memasukkan folder yang berisi positif dan negatif image kita tadi. Sementara positif image usage atau percentangannya ini kita set menjadi 100%, artinya algoritma akan menggunakan seluruh gambar positif yang kita siapkan. Sementara di bagian bawah ada negatif image count di set menjadi 1000, yang mana artinya algoritma akan mengambil 1000 gambar background atau negatif untuk dilatih. Di sini ada parameter training dan log prosesnya. Ini adalah pengaturan spesifik yang digunakan sebelum menekan tombol start. N sampelnya sebanyak 24.000, itu berarti jumlah gambar negatif yang disiapkan untuk pelatihan adalah 24.000 gambar. P sampelnya ada 5.000, berarti jumlah gambar positif yang disiapkan adalah 5.000 gambar. End stage-nya ada 7, berarti jumlah tahapannya itu ada 7. Konsep hard cascade ini berlapis-lapis seperti saringan. Model akan dilatih melewati 7 lapis saringan untuk memastikan akurasinya tajam. Ada fitur LBP di mana algoritma fitur yang dipakai ada LBP Local Binary Patterns. Selain HAR, OpenCV juga mendukung LBP. LBP biasanya jauh lebih cepat saat dilatih. Proses trainingnya dibandingkan HAR murni. Sementara di sini ada HR 0,995 atau bisa dibilang singkatnya itu hit rate target true positif. Di sini kita memaksa algoritma ini harus bisa menebak gambar positif dengan keakuratan minimal
99,5% di setiap tahapnya, di setiap tahap atau lapisan. FA sama 0,2 berarti FA ini singkatan dari false alarms atau target salah tebak. Artinya toleransi algoritma ini menebak salah maksimal hanya 20% di setiap lapisan tahapnya. WXH ini dia resolusi dasar lebar kali tinggi dari jendela pencarian objek yang dilatih. Di sini kita terteranya 32 kali 32 pixel. Nah, di bawah sini itu ada jendela log yang menampilkan tabel angka dan pop-up tulisan running OpenCV Trans Cascade. Ini membuktikan bahwa proses komputasi pelatihannya sedang berjalan. Nah, selanjutnya bagaimana membaca log training console. Ini adalah tangkapan layar dari hasil keluaran atau output text saat proses pelatihannya dieksekusi oleh mesin. Training null stage ini dia mesin mulai melatih model pada tahap paling awal atau lapisan ke-0, bukan lapisan ke-1 tapi ke-0. Tadi itu ada 7 stage atau 7 lapisan. Postcode-nya ini dia konsumnya 1000 banding 1000, di mana di tahap ini algoritma memakai 1000 gambar positif dari total yang kita punya. Niche count-nya itu ada 600 banding 1, itu artinya algoritma juga memuat 600 gambar negatif. Di sini ada tabel N, HR, dan FA. Ini adalah indikator performa perputaran atau node di dalam stage 0 tersebut. Nah, N-nya ini adalah nomor putaran atau fitur pengujian node. HR ini hit rate, di mana ini merupakan tingkat keberhasilan mengenali objek asli. Semuanya bernilai 1, yang berarti 100% sempurna. Sementara FA ini ada false alarm, tingkat algoritma tertipu atau menebak salah. Di sini bisa kita perhatikan di node 1 sampai dengan node 6 itu FA-nya 1. Dia berarti 100% salah tebak atau tertipu semua. Algoritmanya masih kurang pintar. Sedangkan di node 7 dia sudah mulai pintar sedikit karena FA-nya itu turun menjadi 71%. Di node 8 turun menjadi 54% dan di node 9 turun ke 30%. Tabel ini akan terus berjalan mungkin sampai n belasan hingga nilai F-nya itu menyentuh angka yang kita targetkan, yaitu di bawah 20% dan HR-nya tetap di atas 99,5%. Jika syarat itu terpenuhi, lapisan 0 ini akan dianggap selesai dan lulus. Lalu mesin akan lanjut melatih lapisan pertama, kedua, dan selanjutnya sampai memenuhi standar yang sudah kita tentukan, dan seterusnya sampai tahap selesai dan model.xml pun tercipta. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.